berharap semua kita dalam keadaan baik, sehat, kuat, penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang adik-adik, apakah kalian sudah siap untuk beribadah pagi hari ini? Apakah kamu sudah mempersiapkan hati dan pikiranmu untuk Tuhan? Oleh sebab itu, kakak mau undang bangkit berdiri semuanya. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita akan memuji Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kita. Kita akan menerima potong dan salam yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan. Salam adik-adik, baik kita akan memulai ibadah kita dengan kita menerima potong dan salam, diundang untuk berdiri. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menerima potong dan salam yang dibawakan oleh Pak Pendeta. Sekarang kita akan naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan telah menjagai, melindungi, dan memberkati kita pagi, siang, dan malam. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu mengucap syukur atas segala kasih dan cinta Tuhan dalam hidup kita. Yuk, kita naikkan pujian kita pagi hari ini. Bapa, ku datang padamu. Yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau ucapkan syukur dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan.
Mari adik-adik semua kita lipat tangan, pejamkan matanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas perlindungan, atas kekuatan, kesehatan, atas sukacita dan damai sejahtera yang Kau berikan dalam hidup kami hingga pada saat ini. Sehingga Tuhan kami boleh mengikuti ibadah virtual di rumah kami masing-masing. Itu semua karena kasih dan pertolongan-Mu kepada kami. Tuhan, kami mohon ampun kepada Engkau atas seluruh dosa, pelanggaran, kesalahan kami di hadapan Tuhan. Melalui hati kami, pikiran, tutur kata, sikap dan tindakan kami. Kami mohon ampun Tuhan, Engkau melayakkan dan menguduskan hidup kami di dalam nama Yesus. Kami juga mau mengampuni kepada siapa saja yang membuat hati kami sedih. Mari Tuhan, Engkau juga memberkati mengampuni mereka seperti Engkau memberkati mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Pimpinlah seluruh hidup kami Tuhan, agar kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Taruhkan atas kami semua hati yang takut akan Tuhan, hati yang cinta Tuhan, hati yang mengasihi dan mengutamakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Engkau hadir melawat ibadah kami di rumah masing-masing Tuhan saat ini. Engkau mengurapi, Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu nanti. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan sekolah minggu kami saat ini dari awal sampai selesainya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, dari semua masih ada sukacita? Amin. Amin. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus bangga punya Tuhan yang hebat, luar biasa. Dia selalu menjagai dan memberkati kita. Bahkan Dia memberikan sukacita atas hati dan pikiran kita setiap hari. Dia adalah Raja segala raja. Yuk adik-adik semua, kita naikkan pujian kita dengan sukacita. Hatiku penuh nyanyian. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Sekarang kakak mau kasih kesempatan buat adik-adik semua untuk menyampaikan ayat hafalan minggu kemarin dari Imamat 26 ayat 12. Dan sekarang kakak kasih kesempatan yang pertama buat kelas besar. Silakan. Imamat 26 ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Tapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Imamat 26 ayat 12. 26 ayat 12.
Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Imamat 26 ayat 12. Imamat pasal 26 ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Imamat 26 ayat 12. Umatku. Imamat 26 ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Imamat 26 ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Imamat 26 ayat 12. Wow, kelas besarnya keren. Mantap. Sekarang giliran kelas tengah. Kakak yakin kalian juga keren, gak mau kalah dengan kelas besar. Yuk kita dengarkan bersama ayat hafalan yang dibawakan oleh kelas tengah. Silahkan. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Imamat 26 ayat 12. Dan kamu akan menjadi umatku. Imamat 26 ayat 12. Imamat pasal 26 ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Imamat 26 ayat 12. Imamat 26 ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Imamat 26 ayat 12. Imamat 26 ayat 12. Imamat 26 ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allah dan kamu akan menjadi umatku. 26 ayat 12. 26 ayat 26. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Allahmu pasal 26 Kamu ayat 12. menjadi umatku. Wow, kelas tengahnya juga mantap, tidak mau kalah sama kelas besar. Dan sekarang, yuk kita dengarkan ayat hafalan yang dibawakan oleh kelas kecil beserta papa mamahnya. Silahkan. Tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Imamat 26 ayat 12. Imamat 26 ayat 12. Dan kamu akan menjadi umatku. Imamat 26 Imamat 26 ayat 12. Tapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Imamat 26 ayat 12. Imamat
ayat 26 ayat 12. Tetapi aku akan hadir tengah-tengah akan menjadikanmu dan akan menjadi umatku. Aku akan menjadi Allahmu kan kamu akan menjadi umatmu. Imamat 26 ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Imamat 26 ayat 12. Amin. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Imamat 26 ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Imamat pasal 26 ayat 12. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan adik-adik menghafal ayat Alkitab minggu kemarin. Sekarang waktunya kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Adi. Namun sebelumnya, ayo kita memuji Tuhan dulu. Ku ingin dengar cerita. Adik-adik semua, ayo kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita mohon pimpinan Roh Kudus agar Tuhan membuka hati dan pikiran kita untuk memahami firman Tuhan pagi hari ini. Doa firman Tuhan yang akan dibawakan oleh teman kita, Nino. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan telah mengasihi papa mama, kakak-kakak, dan adik-adik kami. Sekarang kami anak-anak-Mu, yaitu
anak sekolah hari Minggu GKI Manuel Kuala Pembuang, ingin dengarkan firman-Mu. Sertai dan berilah kami kemampuan untuk memahami akan kehendak Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang setia kepadamu. Berkati pula kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Salam adik-adik, apa kabarnya pada pagi hari ini? Wow, tentunya luar biasa bukan? Yesusku dahsyat, yes, yes, yes. Puji dan syukur kita pada pagi hari ini, kalau masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan, itu karena Tuhan mengasihi kita, sehingga kita boleh hadir dalam ibadah secara virtual. Nah adik-adik, jangan lupa ya, siapkan Alkitabnya, karena kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan ini nanti, nah sekarang Kak Adi mau memulai bercerita. Nah adik-adik, siapa yang saat ini masih mempunyai nenek? Masih ada? Ya, sepertinya semuanya masih punya masih punya nenek. Kak Adi juga masih punya nenek, meskipun tempatnya jauh di sana ya kan. Tapi kita bersyukur kita masih punya nenek. Kita masih boleh melihat nenek kita. Nah adik-adik, ada yang tahu nenek itu apa ya? Atau nih Kak Adik tanya dengan yang kelas besar ya, nenek itu apa? Atau papa mamahnya bisa membantu atau memberi jawabannya. Nah kira-kira nenek itu apa ya? Tepat sekali, bahwa nenek itu adalah ibu dari orang tua kita. Nah, nenek itu yang membesarkan papa mama kita, yang memelihara papa mama kita mulai dari kecil sampai sekarang ini. Kita wajib menghormati, kita wajib menghargai nenek kita, karena mereka sudah berjasa dengan orang tua kita. Nah adik-adik, pernah nggak melihat nenek itu lagi sakit? Atau selain nenek, misalkan entah papa mama kita yang lagi sakit, Kak Adi pernah tuh melihat orang tua Kak Adi lagi sakit, atau kakek nenek Kak Adi lagi sakit. Wah, badan mereka gemetar, kedinginan gini, kepalanya pusing, misalnya hidungnya flu. Nah, mereka lagi kesakitan. Bahkan ada juga yang tidak mampu bangun, lagi terbaring begini ya kan. Nah, orang-orang yang sakit itu biasanya dibawa kemana adik-adik? Ada yang tahu? Kalau orang-orang sakit itu biasanya dibawa kemana? Mungkin ke rumah sakit. Ada lagi? Puskesmas. Atau ke tempat praktek dokter, ya kan? Nah, adik-adik, orang-orang sakit tadi dibawa ke rumah sakit, dibawa ke puskesmas, dibawa ke tempat praktek dokter. Itu mereka mau ketemu siapa adik-adik? Ada yang tahu?
Pasti tahu ya. Ketemu tante dokter atau ketemu om dokter? Mau tante dokter, mau om dokter, tujuan mereka ketemu adalah mau sembuh. Karena apa? Kalau sudah ketemu tante dokter, ketemu om dokter, mereka akan memberi obat, mereka minum obat, dan mereka pasti sembuh. Nah, adik-adik, zaman Tuhan Yesus masih melakukan pelayanan di muka bumi ini, nah, Tuhan Yesus bersama dengan Yohanes, bersama dengan Yakobus, mereka pergi ke rumah Simon dan Andreas. Pas tiba di rumahnya Simon, mereka melihat ibu mertua Simon itu lagi sakit, adik-adik. Lagi demam, badannya mungkin meriang begini ya, atau bahkan tidak bisa bangun karena lagi demam. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon yang sakit. Dia sembuhkan. Dan bahkan ibu mertua Simon membawa orang-orang yang kerasukan setan. Semuanya disembuhkan, semuanya dipulihkan. Karena apa Tuhan? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, adik-adik. Tuhan kita luar biasa. Nah, kita jangan ragu-ragu percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan yang sakit, yang terbelenggu, ya kan? Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan dan memulihkan. Asalkan kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan ada keraguan dalam hati kita percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Karena Dia adalah Tuhan dan Raja kita. Karena Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita. Nah, adik-adik, luar biasa bukan Tuhan Yesus itu? Kalau tadi Dia sudah menyembuhkan ibu mertua dari Simon Petrus, dan bahkan mungkin menyembuhkan orang tua kita, kakek nenek kita, dan Tuhan Yesus sudah melakukan semuanya dengan kasih kepada kita. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini ada dua kesimpulan yang Kak Adi mau sampaikan. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Tuhan Yesus menolong semua orang. Dia tidak memandang latar belakang seseorang. Yang sakit Dia sembuhkan, yang kerasukan setan Dia bebaskan, ya kan? Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai anak-anak Tuhan wajib mendoakan orang-orang di sekitar kita, teman kita, orang tua kita, kakak atau adik kita, kakek nenek kita. Semuanya wajib kita doakan saat mereka sakit ataupun saat-saat tertentu. Kita wajib mendoakan mereka
supaya mereka mendapat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan menjaga kehidupan mereka. Nah, ini yang adik-adik harus ketahui. Ingat ya, 2. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Tuhan Yesus menolong semua orang. Dan kita wajib mendoakan semua orang juga. Karena Tuhan sudah melakukan itu. Dan kita wajib melakukan itu juga. Nah, adik-adik yang bawa Alkitab pada pagi hari ini, kita akan membuka dalam Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 34. Markus pasal 1 ayat 29 sampai 34. Dengan perikop Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Kami membacanya demikian. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring kena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam sakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Amin untuk firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dan biarlah firman ini menjadi penopang, menjadi pelita dalam hidup kita. Dan adik-adik, terima kasih kalau pada pagi hari ini kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, baik melalui pembacaan firman Tuhan maupun melalui penyampaian oleh Kak Adi tadi. Kiranya firman ini menjadi kekuatan buat kita semua, dan kita tetap teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, sampai di sini dulu cerita firman Tuhan, dan kita akan bertemu di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Ayat hafalan minggu ini ada di Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6. Yeremia pasal 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka. Masih ada sukacita adik-adik? Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau bernyanyi kembali. Yuk kita memuji Tuhan. Aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Berkati
hidupku memberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku memberkati. Kelimpahan, sepanjang hidupku kelimpahan. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku kelimpahan. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku kelimpahan. Aku kelimpahan. Baik adik-adik, kita akan berdoa, naikkan syukur dan syafaat kita. Adik-adik lipat tangan dan tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih karunia dalam kehidupan kami. Terima kasih hari ini kami boleh bersekolah minggu, mendengarkan kuasa firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Biarlah firman Tuhan bisa menjadi benih yang tumbuh subur dalam kehidupan anak-anak-Mu, terutama di Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, bahkan dimanapun anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah sekolah minggu secara virtual ini. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami menaikkan syafaat kami, terutama saat ini dalam situasi kondisi kami yang masih dalam pandemi COVID-19. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan menyertai kami semua, terutama menyertai anak-anak kami pada saat ini, anak-anak Tuhan yang senantiasa rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan mengurapi, memberkati anak-anak Tuhan yang terus setia beribadah, memuji, muliakan, bahkan mengucap syukur kepada Tuhan. Dimanapun berada anak-anak Tuhan saat ini, ya Tuhan, tolonglah mereka, Tuhan berkati anak-anak Tuhan saat ini, walaupun mereka tidak bisa sekolah secara normal, bermain secara normal seperti biasanya, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan akan memberikan kesehatan dan kekuatan, memberikan berkat kepada anak-anak Tuhan dimanapun berada saat ini, terlebih yang senantiasa rindu untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Berlah kasih penyertaan Tuhan bagi anak-anak Tuhan, terutama anak-anak sekolah minggu, Gereja Kalimantan Evangelis dimanapun berada, anak-anak Tuhan dimanapun berada saat ini, secara khusus di anak-anak sekolah minggu di GKI Immanuel Kuala Pembuang. Berkati anak-anak kami ya Tuhan dalam tumbuh kembang mereka, biarlah Tuhan ikut turut campur tangan, baik dari kelas kecil, kelas tengah sampai kelas besar. Tuhan yang mengurapi, memberkati. Biar juga Tuhan pakai guru-guru sekolah minggu yang dengan setia melayani Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan berkati, Tuhan urapi kehidupan mereka, sehingga mereka dapat menebut benih-benih firman Tuhan yang menuntun anak-anak Tuhan mengenal akan Tuhan sebagai Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, dan mengenal gerejanya. Terima kasih ya Tuhan, urapi berkati anak-anak kami, guru-guru sekolah minggu, bahkan pengurus pelayanan anak Gereja Kalimantan Evangelis dimanapun berada melayani Tuhan saat ini. Secara khusus juga kami berdoa bagi komisi pelayanan anak dari tingkat majelis sinode maupun majelis resort sampai tingkat majelis jemaat. Tuhan memberkati dan mengurapi guru-guru sekolah minggu yang dengan setia melayani. Terima kasih ya Bapa di sorga, berkati juga orang tua anak-anak yang dengan tekun untuk mendidik, menuntun anak-anak mereka untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun secara virtual, tapi keinginan yang tulus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bisa diwujudkan pada saat ini melalui ibadah virtual. Biarlah Tuhan tuntun, Tuhan bimbing, Tuhan berkati, Tuhan berikan roh hikmat kepada orang tua yang dengan setia taat untuk mendidik, menuntun anak-anak mereka untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan dalam setiap persekutuan. Terima kasih ya Bapa di sorga, inilah doa, harapan, dan syukur syafaat kami bagi anak-anak Tuhan yang pada saat ini mungkin ada yang dalam keadaan sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Anak-anak Tuhan yang dalam keadaan yang kurang sehat, anak-anak Tuhan yang dalam masa pergumulan, Tuhan urapi berkati setiap tumbuh kembang, setiap kehidupan anak-anak kami. Berikan roh kecerdasan, kepandaian, dan kepintaran kepada anak-anak kami ya Bapa, sehingga mereka semakin taat dan setia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih ya Bapa di surga, inilah doa syukur kami. Berkati guru-guru sekolah minggu di jemaat ini, berkati anak-anak Tuhan di jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa bersama-sama saat ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik semua, sekarang waktunya kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Yuk adik-adik semua persiapkan persembahannya. Kalau sudah, ayo kita katakan bersama, ku mau memberi yang terbaik yang kupunya untukmu Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi bagi Tuhan, bawa persembahanmu. Tapi sebelumnya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita, Ola. Sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau menyerahkan persembahan syukur kami kepadamu. Dekati ya Tuhan persembahan kami agar berguna bagi pelayanan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Masih semangat adik-adik? Masih ada sukacita? Amin? Amin. Sekarang kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita. Kita akan memuji Tuhan kembali dengan pujian Masa Depan Sungguh Ada.
sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Yuk adik-adik semua, kita mau menerima berkat Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita lipat tangan, pejamkan mata. Doa berkat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan. Baik anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, kita akan berdiri bersama-sama mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita dengan kita menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan di dalam Yesus Kristus dan kuat kuasa dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian kini sampai selamanya. Amin.